Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mukmin Studio Official. Tempatnya inspirasi dan cerita-cerita Islami yang memotivasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Dracula. Siapa sebenarnya Dracula itu? Apakah dia hanya ada dalam cerita fiksi dan film horor? Ataukah dia memiliki kisah nyata yang terkait dengan sejarah Islam? Mari kita simak bersama-sama kisahnya. Dracula adalah nama yang diberikan kepada seorang penguasa yang sangat kejam dan sadis, yang dikenal sebagai pengisap darah manusia. Namanya adalah Vlad Tepes atau Vlad III, yang lahir pada Desember 1431 Masehi di Transilvania, Rumania. Ayahnya adalah Vlad II, seorang panglima militer yang bergabung dengan Ordo Naga, sebuah organisasi rahasia yang bertujuan untuk melindungi kekristenan dari ancaman Islam. Karena itu, Vlad II mendapat julukan Vlad Dracul, yang berarti Vlad Sang Naga, sedangkan anaknya Vlad Tepes disebut Vlad Dracula, yang berarti anak Sang Naga. Vlad Tepes menghabiskan masa kecilnya di Wallachia, sebuah daerah yang sering dilanda perang dan kekerasan. Dia menyaksikan banyak pembantaian dan penyiksaan yang dilakukan oleh musuh-musuh ayahnya, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Ketika berusia 11 tahun, Vlad Tepes dan adiknya Radu dikirim ke Turki sebagai sandera untuk menjamin kesetiaan ayahnya kepada kerajaan Turki Ottoman, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Murad II. Di Turki, Vlad Tepes dan Radu memeluk agama Islam dan belajar di madrasah. Namun, Vlad Tepes tidak begitu tertarik dengan ilmu agama, melainkan lebih suka mengamati proses eksekusi mati yang dilakukan oleh Turki. Dia juga belajar tentang seni perang dan strategi militer, dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Sultan Murad II pun terkesan dengan kemampuan Vlad Tepes dan berencana untuk menjadikannya sebagai salah satu panglimanya. Sementara itu di Wallachia, ayah dan kakak Vlad Tepes dibunuh oleh para bangsawan yang memberontak dengan dukungan dari kerajaan Hungaria yang saat itu menjadi musuh Turki. Vlad Tepes pun bersumpah untuk membalas dendam dan merebut kembali tahta ayahnya. Pada tahun 1448 Masehi, dengan bantuan Turki, Vlad Tepes berhasil menggulingkan penguasa Wallachia yang saat itu bernama Vladislav II. Namun, kekuasaannya tidak bertahan lama karena dia diusir oleh pasukan Hungaria. Vlad Tepes pun melarikan diri ke Moldavia dan kemudian ke Transilvania, tempat kelahirannya. Di sana dia bertemu dengan seorang pangeran yang bernama Matthias Corvinus, yang merupakan putra dari Raja Hungaria. Vlad Tepes berusaha mendapatkan dukungan dari Matthias Corvinus dengan berpura-pura meninggalkan Islam dan kembali ke Kristen. Namun sebenarnya, Vlad Tepes hanya memanfaatkan Matthias Corvinus untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai Wallachia dan membalas dendam kepada semua orang yang telah menyakiti keluarganya. Pada tahun 1456 Masehi, Vlad Tepes kembali berkuasa di Wallachia dengan bantuan pasukan bayaran yang disewa oleh Matthias Corvinus. Namun, kali ini Vlad Tepes menunjukkan sifatnya yang sebenarnya, yaitu kejam, bengis, dan tak kenal ampun. Vlad Tepes memerintahkan Wallachia dengan tangan besi dan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menentangnya, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Dia juga memperlakukan rakyatnya dengan sangat buruk dan sering memaksakan pajak dan kerja paksa yang berat. Salah satu metode hukuman yang paling terkenal dan mengerikan yang dilakukan oleh Vlad Tepes adalah menyundut orang hidup-hidup dengan tiang kayu yang runcing, yang disebut dengan istilah impalement. Cara ini sangat menyiksa dan memperlambat kematian korban yang bisa berlangsung selama berhari-hari. Vlad Tepes sering menyaksikan proses impalement ini dengan senang hati dan bahkan kadang-kadang ikut menikmati darah korban. Karena itu, dia mendapat julukan Vlad si pemalu atau Vlad Impaler. Salah satu contoh kekejaman Vlad Tepes adalah ketika dia mengundang semua bangsawan Wallachia yang pernah berkhianat kepada ayahnya untuk sebuah pesta makan malam. Setelah mereka selesai makan, Vlad Tepes memerintahkan pasukannya
untuk menyundut semua tamunya yang membiarkan mereka mati secara perlahan-lahan. Vlatepes juga melakukan hal yang sama kepada para utusan Turki yang datang ke istananya, karena mereka tidak mau melepas topi mereka di hadapannya dengan alasan menghormati agama mereka. Vlatepes pun menyundut topi mereka ke kepala mereka dan menghina agama Islam. Selain itu, Vlatepes juga terkenal dengan aksi pembantaian massal yang dilakukannya terhadap penduduk kota Sibiu yang merupakan sekutu Hungaria. Dia memerintahkan pasukannya untuk membakar, membunuh, dan menyundut ribuan orang termasuk wanita, anak-anak, dan bayi. Dia juga memerintahkan untuk mengambil darah mereka dan membawanya ke istananya. Di sana, dia menikmati darah tersebut dengan roti dan menyebutnya sebagai makanan kesukaannya. Karena itu, dia dijuluki sebagai Dracula, yang berarti anak iblis atau anak Drakul. Namun, kekejaman Vlatepes tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1462 Masehi, dia menghadapi serangan besar-besaran dari Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II yang merupakan putra dari Sultan Murad II. Sultan Muhammad II marah besar karena Vlatepes telah membunuh ribuan orang Islam dan mengkhianati perjanjian damai yang pernah dibuat oleh ayahnya. Dia pun mengirim pasukan yang berjumlah sekitar 100.000 orang untuk menaklukkan Valencia dan membunuh Vlatepes. Vlatepes berusaha mempertahankan diri dengan menggunakan taktik gerilya dan perang psikologis. Dia membakar desa-desa dan tanaman di jalur yang dilewati oleh pasukan Turki untuk menghabiskan sumber makanan mereka. Dia juga meletakkan jebakan-jebakan berbahaya di hutan dan pegunungan untuk mengurangi jumlah musuhnya. Namun, taktik yang paling mengerikan yang dilakukan oleh Vlatepes adalah ketika dia menyudut sekitar 20.000 orang Turki yang ditawan dan menempatkannya di sebuah lapangan yang disebut dengan hutan sundutan. Ketika pasukan Turki melihat pemandangan tersebut, mereka merasa ngeri dan ketakutan, dan bahkan Sultan Muhammad II pun mundur. Namun, meskipun berhasil menggagalkan serangan Turki, Vlatepes tidak bisa menikmati kemenangannya. Dia dikhianati oleh adiknya sendiri, Radu, yang masih setia kepada Turki dan telah menjadi panglima militer mereka. Radu berhasil merebut tahta Valencia dari Vlatepes dengan bantuan sebagian rakyat yang tidak puas dengan kekejaman Vlatepes. Vlatepes pun melarikan diri ke Transilvania dan berharap mendapatkan bantuan dari Matthias Corvinus. Namun, ternyata Matthias Corvinus juga mengkhianatinya dan menangkapnya dengan tuduhan bersekutu dengan Turki. Vlatepes pun dipenjara selama 12 tahun dan disiksa dengan berbagai cara. Pada tahun 1474 Masehi, Vlatepes dibebaskan dari penjara dengan syarat dia harus meninggalkan Islam dan kembali ke Kristen. Vlatepes pun menyanggupi hal tersebut dan bahkan menikahi seorang putri dari kerabat Matthias Corvinus yang bernama Justina Silgagi. Dia juga mendapatkan dukungan dari Paus Sixtus IV yang menganggapnya sebagai seorang pejuang Kristen yang berjasa melawan Turki. Vlatepes pun berencana untuk merebut kembali tahta Valencia dari adiknya Radu yang masih berkuasa di sana. Pada tahun 1476 Masehi, Vlatepes berhasil menggulingkan Radu dan bantuan pasukan Moldavia yang dipimpin oleh Stefan III. Namun kekuasaannya tidak bertahan lama karena dia segera menghadapi serangan baru dari Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II marah karena Vlatepes telah kembali berkuasa dan ingin menghancurkan dia sekali untuk selamanya. Dia pun mengirim pasukan yang berjumlah sekitar 150.000 orang untuk menyerbu Valencia. Vlatepes berusaha mempertahankan diri dengan menggunakan taktik yang sama seperti sebelumnya, yaitu membakar desa-desa, meletakkan jebakan-jebakan, dan menyundut orang-orang yang Turki yang dilawan. Namun, kali ini taktik tersebut tidak berhasil karena pasukan Turki sudah lebih siap dan berpengalaman. Mereka berhasil menembus pertahanan Vlatepes dan mendekati ibu kota Valencia, yaitu Targovisti. Vlatepes pun memutuskan untuk mundur ke utara dan berharap mendapatkan bantuan dari sekutu-sekutunya seperti Moldavia, Hungaria, dan Polandia. Namun, bantuan tersebut tidak kunjung datang karena mereka sibuk dengan masalah-masalah mereka sendiri. Vlatepes pun terpaksa berperang sendirian dengan pasukan yang semakin berkurang.
dia juga kehilangan istri dan anaknya yang meninggal atau ditawan oleh Turki. Akhirnya, pada akhir tahun 1476 atau awal tahun 1477, Vlad Tepes tewas dalam sebuah pertempuran melawan pasukan Turki di dekat kota Bukhares. Cara kematiannya tidak diketahui pasti. Ada yang mengatakan dia dibunuh oleh seorang pengkhianat. Ada yang mengatakan dia dibunuh oleh seorang prajurit Turki. Dan ada yang mengatakan dia dibunuh oleh seorang prajurit Hungaria yang salah mengenalinya. Yang pasti, kepalanya dipenggal oleh Turki dan dikirim ke Sultan Mehmed II sebagai bukti bahwa Dracula sudah mati. Demikianlah kisah nyata Dracula, yang merupakan sebuah penguasa yang sangat kejam dan sadis. Yang terkait dengan sejarah Islam, dia dikenang sebagai seorang tiran yang gemar menyiksa dan membunuh musuh-musuhnya, terutama orang-orang Muslim. Namun, dia juga dihormati sebagai seorang pahlawan yang berani dan cerdas yang melawan penjajahan Turki dan membela tanah airnya. Dia juga menjadi inspirasi bagi penulis-penulis fiksi yang menciptakan karakter vampir yang terkenal, yaitu Dracula. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.